Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Eka Supriyani dengan NPM 21021010001. Saya dari kelas A024, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Saya akan menjelaskan tentang mekanisasi pertanian. Apa pengertian dari mekanisasi pertanian? Mekanisasi pertanian adalah sebuah wujud dari pengaplikasian berbagai macam prinsip ilmu dan teknologi di bidang pertanian yang dilakukan dalam bentuk pengelolaan, pengendalian, dan pemrosesan di dalam sektor pertanian itu sendiri. Secara umum, mekanisasi pertanian dapat juga diartikan sebagai penerapan ilmu teknik untuk mengembangkan, mengorganisasi, dan mengendalikan operasi di dalam produksi pertanian. Ruang lingkup mekanisasi pertanian juga berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan modernisasi pertanian. Ada beberapa tujuan mekanisasi pertanian. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Yang ketiga yaitu mengurangi kerusakan pada produksi pertanian. Yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas hasil, produktivitas, dan mengurangi beban kerja para petani. Yang kelima yaitu menurunkan biaya produksi. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Ada beberapa alat-alat mekanisasi pertanian. Ada mesin tanam, mesin penyiangan, dan mesin pemupukan. Mesin tanam hadir untuk memudahkan proses tanam. Jika dulu proses tanam harus melibatkan banyak tenaga manusia, kini sudah hadir berbagai mesin tanam mulai dari tanam padi, rice transplanter, singkong, cassava planter, hingga jagung, corn seed planter. Prinsip kerjanya yaitu pembukaan alur atau membuat lubang, mekanisme penjatuhan benih, lalu penutupan alur atau lubang. Selanjutnya ada mesin penyiangan. Mesin penyiangan digunakan pasca tanam. Tujuannya adalah untuk memelihara lahan dan tanaman. Prinsip kerjanya yaitu memberantas tumbuhan liar atau tanaman pengganggu, mempertahankan kadar legas tanah, memacu kerja mikroorganisme di dalam tanah agar lebih aktif, mengembangkan kandungan unsur hara tanah, dan menggemburkan tanah. Selanjutnya ada mesin pemupukan. Mesin pemupukan, proses utama dari mesin pemupukan adalah menambahkan zat tertentu dalam ke dalam tanah guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman agar lebih optimal. Pemupukan ada yang ditambahkan langsung pada tanaman dan ada yang dialirkan pada saluran irigasi sebagai tambahan nutrisi. Petani harus mengerti mengenai kebutuhan tumbuhan yang ditanami, pupuk dan nutrisi tambahan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada kelebihan mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengelolaan lahan yang lebih baik, mengurangi kehilangan hasil, serta meningkatkan ketepatan waktu dalam aktivitas pertanian. Selama musim tanam dan musim panen, permintaan tenaga kerja sangat besar. Dengan menggunakan alat dan mesin pertanian, pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan tenaga kerja manusia dapat dialokasikan untuk pekerjaan lain. Selanjutnya ada beberapa kelemahan mekanisasi pertanian. Yang pertama yaitu permodalan. Umumnya, petani di Indonesia mempunyai lahan yang relatif sempit dan kurang dalam permodalannya, sehingga tidak semua petani mampu untuk membeli alat pertanian yang harganya relatif cukup mahal. Yang kedua yaitu kondisi lahan. Lahan pertanian di Indonesia kebanyakan bergelombang dan bergunung-gunung, seperti perbukitan, sehingga menyulitkan untuk pengoperasian mesin-mesin pertanian, khususnya mesin prapanen.
Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja di Indonesia cukup melimpah. Oleh karena itu, apabila digantikan dengan tenaga mesin, maka akan dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak pengangguran. Yang keempat, tenaga ahli. Kurangnya tenaga ahli atau orang yang berkompeten dalam menangani mesin-mesin pertanian. Berikut daftar pustaka saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.